Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas Pak Ustadz yang berjumlah 20 soal mengenai manajemen usaha tani. Berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri sebagai moderator Lucia Resta Dewi, yang kedua Faridatul, yang ketiga Erika Rahmadea, yang keempat Radini Syari, dan yang terakhir Rahmadeva Diasa. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh anggota kelompok kami. Ya, yang pertama adalah Foxstart menambah peralatan pengolahan. Outlet yang mungkin digunakan untuk memasarkan produk adalah toko maupun supermarket, karena di dalam toko maupun supermarket terdapat display toko, yang dalam hal ini adalah bumbu dapur, menjadikan produk dari Foxstart sendiri menjadi lebih tinggi nilainya dan berkualitas. Selain itu, dari Foxstart sendiri juga harus mengemas produk dengan baik, agar cocok untuk ditampilkan di supermarket, karena harga jual akan mengikuti kualitas dari produk. Yang kedua, memungkinkan dua keuntungan dan dua kerugian untuk setiap jenis organisasi. Yang pertama, kemitraan. Kelebihannya lebih mudah dan lebih murah untuk dibentuk daripada korporasi. Kerugian dan risiko lebih tersebar. Untuk kekurangannya, setiap mitra secara individu dapat bertindak untuk kemitraan dalam urusan hukum dan keuangan, dan mitra lainnya juga akan bertanggung jawab. Yang terakhir, kontinuitas bisnis yang buruk. Selanjutnya, untuk kepemilikan tunggal, kelebihannya fleksibilitas manajemen dan pajak yang lebih rendah. Untuk kekurangannya, pemilik tunggal menanggung seluruh kerugian dan dana yang terbatas. Next. Selanjutnya adalah nomor 3. Waktu yang dibutuhkan untuk recover semua biaya dan investasi selama menunggu waktu 7 tahun untuk panen pertama, yaitu sebesar produksi per tahun sebesar 750 pon dikalikan $3 menghasilkan $2.240 dengan pendapatan yang tertunda selama 7 tahun, yaitu $2.240 dikali 7 tahun menghasilkan $15.750. Kemudian pendapatan yang tertunda ditambah biaya penanaman pohon baru sebesar $18.750 berasal dari $15.750 ditambah dengan $3.000. Kemudian pendapatan per tahun setelah menunggu 7 tahun untuk panen pertama, yaitu 1.250 pon dikalikan $3 menghasilkan $3.750. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menutupi pendapatan yang tertunda, biaya pohon baru dan investasi, yaitu $18.750 dibagikan $3.750, yaitu selama 5 tahun. Jadi kesimpulannya dibutuhkan waktu selama 5 tahun untuk menutupi seluruh pengeluaran setelah menunggu 7 tahun untuk panen pertama, sehingga total waktu yang dibutuhkan adalah 12 tahun. Baik, untuk nomor 4 yakni ini pada bagian dari membangun bisnis yang sukses adalah membentuk tim spesialis untuk memberikan pengetahuan dan saran ahli untuk membuat keputusan terbaik mungkin. Sebutkan 4 spesialis yang harus dimiliki Brian dan Briana. Yang pertama itu yakni spesialis produksi pada bidang pertanian dan ahli botani spesialis. Memiliki peran penting untuk meningkatkan hasil produksi kemiri, karena pada spesialis bidang pertanian dapat memantau dampak kegiatan lokal pada produktivitas tanah, seperti pengembalaan, pertanian, dan operasi hutan. Pada ahli botani memiliki peran melakukan eksperimen dalam meningkatkan hasil, ketahanan terhadap penyakit, dan ketahanan terhadap kekeringan, serta dapat mengembangkan dan mengendalikan gulma, penyakit, dan hama. Yang kedua, spesialis manajemen. Ini memiliki peran untuk melakukan penjualan produk perusahaan kepada konsumen, sehingga perusahaan mendapat keuntungan dari produk yang terjual, serta dapat mencari informasi dan menyampaikan kepada perusahaan apa saja kekurangan dan kelebihan produk tersebut. Yang ketiga, ada spesialis administrasi keuangan. Spesialis ini memiliki peran untuk mengatur keuangan
yang ada dalam sebuah perusahaan, pengelolaan, manajemen keuangan, dan kepercayaan eksternal maupun internal perusahaan. Yang keempat ada human research development. Yang ini memiliki peran dalam penyeleksian tenaga kerja yang memiliki skill atau potensi yang dibutuhkan perusahaan dan untuk memastikan tenaga kerja produktif tetap kondusif. Baik, selanjutnya nomor 5, dengan soal sebagai berikut, jika Volkswagen tetap melakukan pengembalaan ini, berapa total kerugian produksi kemiri dalam pound? Lahan kemiri memiliki irigasi pada lahan 210 acre, apabila diperoleh kerugian kemiri sebesar 50 pound per acre, maka diperoleh 210 dikali 50, yaitu 10.500 pound. Next. Berapa kerugian pendapatan dari operasi kemiri dari pengembalaan ternak? Diketahui selama 5 tahun terakhir, kemiri menghasilkan sebanyak $3 per pound saat panen. Kerugian pendapatannya jadi $3 dikali 10.500, yaitu $31.500. Berapa berat total yang harus diperoleh ternak dari pengembalaan di bawah pohon kemiri untuk mengimbangi kerugian operasi kemiri? Diketahui pada periode ini anak sapi dijual dengan harga $1,50 per pound. Kerugian pendapatan yang didapatkan dari operasi kemiri akibat dari pengembalaan ternak adalah $31.500. Next. Berat total yang harus diperoleh ternak sendiri yaitu $31.500 dibagi $1,50 yaitu 21.000 pound. Jika Volkswagen dapat merumput 1 ekor per hektar di bawah pohon kemiri, berapa pound yang harus diperoleh setiap ekor saat merumput? Diketahui terdapat 100 ekor sapi pada lahan seluas 400 hektar. Pada setiap hektarnya, petani kira-kira dapat mengembalakan seekor sapi, oleh karena itu akan diperoleh hasil produksi dan keuntungan yang banyak. Maka pada lahan seluas 400 hektar akan mengembalakan sekitar 400 ekor sapi. Selama periode tersebut, sapi dijual dengan harga $1,50 per pound. Next. Setiap ekor sapi dapat menghasilkan 1,50 per pound dikali 400 ekor sapi, yaitu $600 pound. Jadi total pendapatan yang harus diperoleh yaitu $600 pound. Apa keuntungan mengembalakan sapi dibandingkan kemiri? Yaitu memperoleh keuntungan yang lebih besar karena sapi memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada kemiri. Setiap waktu jumlah konsumsi terhadap daging sapi juga meningkat. Next. Kekurangan pengembalaan sapi dibanding kemiri yaitu ada 6. Yang pertama, dibutuhkannya modal dan biaya produksi yang cukup banyak untuk mengembalakan sapi. Yang kedua, dibutuhkan lahan yang lumayan besar. Ketiga, dibutuhkan pemeliharaan dan perawatan yang tidak mudah. Keempat, sapi membutuhkan banyak rumput, namun rumput sudah sulit untuk ditemukan. 5, pengembalaan sapi harus melakukan pembersihan kandang. 6, selalu memastikan tercukupinya kebutuhan nutrisi, pakan, dan kebutuhan air untuk sapi tersebut. Next. Selanjutnya nomor 5 dengan soal berikut. Untuk jawabannya sendiri adalah badan pengatur potensial yang dapat berinteraksi dengan produsen kemiri saat melakukan bisnis antara lain sebagai berikut. Yang pertama, badan penyedia layanan input produksi. Yang kedua, kooperasi dan lembaga keuangan, yaitu berupa bank formal dan juga informal. Yang ketiga, lembaga yang bergerak di bidang pengolahan atau industri pengolahan, khususnya kemiri. Yang keempat, lembaga pemasaran. Dan yang terakhir adalah badan layanan pertanian daerah, FSA, dan FFA nasional. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengevaluasi perubahan dalam operasi adalah menentukan pendapatan yang diproyeksikan untuk perusahaan. Maka dengan data tersebut, kita dapat menggunakannya untuk menghitung di slide berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next. Ya, dapat diketahui berapa proyeksi pendapatan kemiri mereka. Ini $750.000. Kemudian
Untuk kemiri kupasnya separuhnya $375.000 dan jumlahnya maka akan ditambah menjadi $1.125.000. Nah, total biaya langsung dan overhead per hektar dapat dilihat di sini menggunakan perhitungan akan menghasilkan 1.391,3 dan 434,27. Maka biaya total biaya per hektar dapat ditambah menjadi 1.825,6. Nah, untuk biaya kebunnya, maka dikali 210 menjadi $383.376. Sehingga dapat ditemukan pendapatan bersih kebun tersebut menjadi $741.624. Kemudian untuk soal nomor 8 dengan soal berikut, untuk jawabannya sendiri, diketahui harga jual pecahan kupas itu $10 per ton, dibutuhkan 2 pon pecahan yang tidak dikupas sama dengan 1 pecahan yang dikupas. Pertanyaannya, pendapatan marginal per pon pecahan kupas yang akan diterima jika mereka menambahkan kapasitas pemrosesan. Itu jawabannya pertama kita mencari TR1, yaitu dengan cara 3.352,38 per hektar. Itu terus kemudian yang kedua adalah Q1 yaitu sebesar 1.309,52 per hektar. Kemudian selanjutnya mencari TR2 yaitu dengan total produksi keseluruhan dibagi luas kebun dikalikan harga jual, didapatkan $125.000 dibagi 210 sama dengan $10. Selanjutnya didapatkan hasil akhir sebesar 5.952,3 per hektar dan Q2-nya juga sama dengan TR2-nya sebesar 595,23 per hektar. Selanjutnya nomor 9 dengan soal sebagai berikut. Dengan jawaban biaya tambahan yang diperlukan untuk operasional tenaga kerja meliputi operasi tenaga kerja dan operasi mesin adalah sebesar $1,70 per ton pecahan yang dikupas. Kemudian Voltage harus mendapatkan tambahan sebesar $1,50 per ton pecahan yang dikupas untuk resiko mereka dan menambah tenaga kerja. Kemudian biaya operasi mesin termasuk ke dalam biaya tetap, biaya tenaga kerja termasuk ke dalam biaya variabel, biaya tenaga kerja dan mesin operasi memiliki total sebesar $1,50 dikalikan 50 pon sama dengan $75, sedangkan tambahan biaya yang diperlukan sebesar $1,70 dikalikan 50 pon sama dengan $85. Jadi pendapatan marginal yang dapat disumbangkan untuk membayar biaya tetap adalah $85 dikurangi $75 sama dengan $10. Selanjutnya, berapa banyak uang tunai yang harus dikembangkan Volkstat setiap tahun untuk biaya tetap? Volkstat memproduksi 250.000 pon per tahun, maka banyaknya uang tunai yang harus disumbangkan Volkstat setiap tahunnya untuk biaya tetap ialah sebesar $10 dikali 12 bulan, yaitu $120 setiap tahunnya. Next. Selanjutnya untuk soal nomor 11 seperti di depan ini kita dapat didukung oleh Volkstat untuk perkembangan perusahaan adalah $1.000. Kemudian untuk pokok pinjaman per bulannya besar segitu totalnya 2,971 bunga per tahunnya sebesar 280,5 bunga per bulannya 3,33 tahun per bulannya itu 5,501, maka banyak hutang yang dapat ditanggung oleh Volkstat dengan pendapatan ini adalah sekitar $5,501. Selanjutnya nomor 12 dengan soal sebagai berikut. Memiliki jawaban 4 faktor resiko yang harus diperhatikan oleh Volkstat jika mereka melakukan hal berikut. Yang pertama yaitu resiko pelunasan hutang yang cukup besar, yang kedua adalah resiko penurunan saham, yang ketiga adalah beban keuangan perusahaan yang cukup besar, dan yang terakhir adalah peningkatan pengeluaran perusahaan untuk biaya tambahan. Selanjutnya, 4 faktor penghargaan yang harus dipertimbangkan oleh Volkstat jika mereka melakukan ini, yaitu diantaranya 1. Program perusahaan, 2. Pencapaian prestasi kerja, 3. Senioritas, 4. Panduan insentif. Next. Selanjutnya nomor 14 memiliki jawaban yang pertama yaitu keamanan kandang
kandang ternak. Kandang ternak harus dibuat sekuat mungkin untuk menghindari kesalahan konstruksi yang dapat mencelakai hewan ternak atau fasilitas. Kemudian keamanan fasilitas ternak dan menyediakan fasilitas ternak untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti serangan hewan ternak dan lainnya. Kemudian adalah keamanan hewan ternak meliputi makanan dan minuman, kemudian keamanan dalam memperlakukan hewan ternak, dan yang terakhir adalah keamanan sarana penunjang seperti alat ternak untuk menghindari kesalahan yang dapat melukai hewan ternak yang dapat memberikan peternak ataupun pelaku usaha peternakan. Lanjut pada nomor 15, daftar 6 kemungkinan alami bahaya produksi untuk operasi kemiri, yakni pertama, terjadinya longsor di lahan kemiri, kedua, curah hujan rendah, ketiga, kemiri belum cukup umur untuk dicangkok, yang keempat, hama dan penyakit, kelima, bahaya keselamatan kerja, kerja karena lahan tidak sesuai, 6, racun asam hidrosianik dan dari biji kemiri. Oke, yang selanjutnya ada daftar kemungkinan buatan manusia untuk produksi operasi kemiri. Ada 6 hal, yaitu kelompok tani, pengolahan, pendidikan, luas lahan, media tanam, dan yang terakhir waktu tanam. Next. Selanjutnya 4 cara yang mungkin berpotensi untuk meningkatkan pendapatan mereka, yaitu untuk memperluas area perkebunan, bibit unggul, kemampuan kerja, dan fokus pada pemeliharaan tanaman. Selanjutnya nomor 18 dengan soal sebagai berikut. Next. Media sosial Facebook masih menjadi pilihan banyak orang untuk menjalin komunikasi dengan rekan maupun keluarga. Nah, keberadaan mereka ini juga menjadi salah satu alasan mengapa Facebook menjadi media sosial yang banyak dijadikan media promosi online. Next. Selain Facebook, yaitu ada media sosial Instagram yang sedang menjadi media sosial pendongkrak eksistensi paling tinggi di kalangan anak muda. Hal itu menjadi kesempatan untuk mempromosikan produk dan bisnis dengan mudah karena calon konsumen pun lebih banyak berkumpul di media sosial Instagram ini. Next. Lanjut, nomor 19 dengan soal seperti berikut. Jawabannya, ini atribut yang dapat digunakan dalam sosial media sosial dalam kegiatan promosi, yakni menjamin selama proses produksi dilakukan dengan peralatan dan tenaga kerja yang baik telah melalui pengecekan dan mengunggulkan hasil produksi, serta menjamin bahwa produk yang diterima oleh konsumen merupakan hasil terbaik dari produksi. Lanjut, nomor 20 dengan soal seperti berikut. Apa yang akan dilakukan untuk memperluas komunikasi operasi ke depan? Yang pertama, bekerjasama dengan perusahaan yang lebih berpengalaman. Yang kedua, mencoba untuk mencari peluang dalam pemasaran internasional. Yang ketiga, melakukan inovasi dengan melakukan riset untuk pengembangan produksi, membuat konten yang menarik pada sosial media. Yang keempat, memaksimalkan penggunaan teknologi dalam pemasaran, yang mana perkembangan dan informasi dari media sosial sangat cepat pada saat sekarang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.